Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini, Bapak Ibu, di bulan Desember kemarin, judul kita adalah Amalan di Ujung Usia. Amalan di ujung usia. Kemudian beberapa perkara-perkara yang mesti diselesaikan di ujung usia. Termasuk kemarin kita membahas tentang bila ada perkara-perkara yang tersangkut paut dengan orang lain, seperti hutang piutang, ya, itu diselesaikan, termasuk bagian dari amalan di ujung usia. Justru nanti di ujung usia menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Jadi di ujung usia itu menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Apa maksud Ustadz menimbulkan masalah? Di subuh ini kita akan buka banyak tanya jawab, tapi kami akan berikan pengantar dulu sedikit. Bapak Ibu sekalian, terkadang ada orang yang di ujung usianya dirawat oleh anak-anaknya, dan memang seperti itulah tuntutannya seorang anak kandung merawat ayah atau ibunya. Kita sekarang punya satu problem kasus, ya Bapak Ibu sekalian. Seorang anak datang mengadu lah, datang meminta pendapat, datang minta pendapat. Dia mengatakan, Ustadz, kami ada 4 orang adik beradik kandung, memiliki 4 orang adik beradik kandung. Ayah kami sudah wafat, tinggal lagi ibu. Ibu ini lama dirawat. Lama dirawat, ada dirawat di rumah sakit, balik ke rumah sakit. Pokoknya bolak-balik dirawat. Nah, kami adik-beradik ada 4 orang. Kebetulan 2 pasang Ustadz. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, apa yang terjadi? Selama ibu kami itu dirawat, sakit bolak-balik masuk rumah sakit, yang merawatnya itu hanya 2 orang saja. Laki-laki 1, perempuan 1. Yang 2 orang lagi, kalau disebut tidak ikut sama sekali tidak mungkin, tapi hampir jarang sekali lah. Ada anak dalam keluarga seperti itu, Pak? Ada anak yang memang rajin-rajin, yang merawat, yang tidak, ya tidak juga. Nah, apa yang terjadi Ustadz? Orang tua kami ketika akan meninggal dunia itu berwasiat. Nah, di sini mulai kajian hukum keluarganya. Berwasiat bagi anak yang rajin merawat dirinya diberikan hadiah. Diberikan hadiah. Dan tidak tanggung-tanggung Ustadz, sebidang tanah dan masing-masing 1 mobil.
Sehingga yang tersisa itu hanya cuman rumah, tanah dengan perkarangannya saja lagi. Yang tanah yang lebih dari itu sudah diberikan ke 2 orang anak yang merawatnya. Kapan itu dilakukan? Ketika mendekati ajal beliau. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah itu boleh? Apakah itu bisa disahkan? Atau bagaimana hukum status yang seperti ini? Seorang ayah atau seorang ibu memberikan aset yang ia miliki kepada anak yang sayang pada dirinya, anak yang merawatnya. Nah, Bapak Ibu, apakah dalam rumah tangga muslim ada kasus seperti ini? Ada apa tidak? Adalah, ini yang saya contohkan ada nih. Terus yang datang berkonsultasi itu anak yang tidak dapat. Nah, kalau anak yang dapat, selesai perkara, dia mendapat dia. Iko yang tidak dapat kok masalah. Sebenarnya anak yang dapat pun juga harus mengkonsultasikan ini benar apa tidak. Nah, Bapak Ibu, karena sifatnya konsultasi, karena sifatnya meminta fatwa, meminta pendapat ya kepada seorang ustadz, abuya, kiai ya, itu sifatnya tidak mengikat, tidak memiliki sifat eksekusi. Dia hanya sifatnya memberikan pendapat dan fatwa saja yang tidak mengikat pihak untuk ikut. Dan ketika seorang ustadz memberikan pendapat, itu hanya mendengar dari sebelah pihak saja, betul apa tidak? Dan tidak mendengar dari pihak yang satunya. Beda kalau di pengadilan, seluruh pihak yang terlibat itu dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan pendapat dan penjelasannya. Nah, apa yang terjadi? Kita akan bahas ini di dalam subuh ini. Kita batasi nanti menjelang masuk waktu sholat syuruk, dan problematika yang ada di dalam masyarakat nanti kita diskusikan. Nah, satu yang jadi poin kita pertama dalam kasus ini, dalam cerita kasus pertama, disebut apa tentang seseorang yang menyerahkan satu harta atau satu aset kepada orang lain menjelang akan wafatnya. Itu disebut dengan wasiat. Apa namanya Pak? Wasiat. Karena ulama sepakat, ulama bersepakat, ittifaqul ulama, bahwa sesuatu yang dipesankan oleh orang mendekati ajalnya disebut dengan berwasiat. Maka ibu Anda tadi, ibu saudara itu disebut berwasiat. Nah, kalau itu wasiat, ya, kalau itu wasiat, kita coba catat ya. Di seorang ibu begitu dekat ke kematiannya, punya anak laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Sementara laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Sementara ada 2 orang anak dapat aset mobil dan tanah, tambah yang lain dapat mobil juga ini, tambah tanah. Jadi dia punya aset diserahkan, ini tidak dapat, ini tidak dapat. Kenapa ini tidak dapat? Karena dianggap tidak memiliki peran untuk merawat ibunya. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Wahai ayah, wahai ibu, wahai orang-orang tua, kita juga jadi pelajaran. Nah,
Yang seperti ini, inilah yang saya sebut tadi di awal. Kalau kemarin kita belajar bahwa di ujung usia kita berusaha menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Yang seperti ini menimbulkan masalah. Di mana letak masalahnya, Ustaz? Nah, letak masalahnya di sini. Satu, ketika diucapkan menjelang kita wafat, ini dianggap sebagai wasiat. Maka calon mayit atau orang yang sedang sakit parah tadi berwasiat kedua orang anak dari 4 orang anak, mobil tambah tanah, mobil tambah tanah. Yang 2 tidak dapat. Kalau itu disebut wasiat, maka apa hukumnya? Jawabannya tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena ketentuan berlaku baik di Undang-Undang Positif kita nomor 1 tahun 74 yang diambil dari hukum Islam yang berasal dari hadis Nabi. Sesungguhnya Allah telah memberikan masing-masing ahli waris itu hak-haknya, persen-persennya. Anak perempuan kalau 2 orang dapat 2/3 dari harta. Anak perempuan kalau 1 saja setengah dari harta. Kalau tidak ada anak laki-laki. Nah, saudara kandung mayit terhalang jadi ahli waris apabila mayit wafat meninggalkan anak laki-laki. Ada skemanya, ada tabel-tabelnya, ada formatnya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Di ujung ayat, di ujung hadis, fala wasiyata lil waris, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris yang nanti kalau ia wafat bahkan akan mendapatkan harta dari bagian warisan. Tidak boleh ini. Berwasiat seperti ini bagi seorang ibu tidak boleh. Jadi bagaimana Ustadz respon kami anak yang dapat wasiat dari ibu tadi? Jawabannya adalah ini tidak bisa dilaksanakan. Tak bisa. Karena seorang ibu tidak boleh berwasiat harta kepada anak yang anak itu bakal jadi ahli waris. Ini juga dikiaskan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu yang suka mewasiatkan rumah yang ditempati ke anak perempuan paling kecil. Betul apa tidak? Nah, iko rumah kau besok untuk si anu ya. Itu tidak boleh. Betul tidak boleh Ustaz? Tidak boleh kecuali satu peluang. Seperti ini dapat mobil tambah tanah, dapat mobil tambah tanah, boleh apa tidak? Atau ibu mewasiatkan rumah untuk anak paling kecil, boleh apa tidak? Boleh, ada peluang, yaitu apabila ahli waris yang lain, anak-anak yang lain setuju. Ini boleh dilakukan apabila 2 anak laki-laki ini setuju. Ustadz, terus bagaimana seorang ibu yang memiliki anak yang sudah merawatnya? Ini anak merawat, itu anak tidak merawat. Dia yang anak satu merawat, yang lain tidak merawat. Dan anak yang merawat ini, apa yang bisa kami berikan untuk dia? Ibu, bapak tidak perlu memberikan apa-apa. Kenapa? Karena itu masuk dalam kelompok anak yang mengabdi kepada orang tua. Dari sisi anak, anak yang mengurus orang tuanya itu masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Bagi anak tadi, dia tidak perlu meminta kepada ayah ibunya atau menyebutkan kepada ahli waris yang lain kalau ayah ibunya sudah wafat bahwa saya mesti dapat bagian lebih dari kalian karena kalian tidak merawat ibu, saya merawat. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh menguangkan, itu bahasanya itu. Tidak boleh mengambil upah atau mengambil gaji dari merawat orang tua dalam bentuk melebihkan dari harta waris. Tidak boleh Pak. Tidak boleh.
Bahagian waris tetap. Itu tidak boleh. Nah, kecuali nanti karena faktor jarak yang jauh. Dua anak ini ada di kampung, dia yang merawat ayahnya, dia yang merawat ibunya. Yang dua anak ini jauh di rantau. Tidak mungkin bolak-balik, dia punya pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan. Umpamanya dia aparat penegak hukum seperti polisi, tentara yang tidak mungkin bisa meninggalkan kerja, atau usaha bisnis yang tidak mungkin bisa ditinggalkan, dibawa ibunya ke rantau. Tidak mau, terpaksa yang merawat adalah anak yang ada di kampung. Berjalanlah, tidak ada pembagian masing-masing. 4 orang anak ini mendapatkan bagian dari harta waris secara ketentuan yang berlaku. Ketika nanti sudah terbagi masing-masing harta itu, barulah 1 orang anak mengeluarkan bagian warisnya sekian persen. Umpamanya dari pembagian harta dia sudah dapat 500 juta dari warisan itu, maka dia keluarkan 100 juta. Bang, Kak atau Dek, ini saya dapat bagian 500 juta dari harta ayah atau harta ibu yang wafat. Dek, abang tahu adek dengan nih kamu yang merawat ibu. Abang jarang merawat. Abang hanya nelpon dan segala macam. Abang dapat 500 juta, kalian juga dapat 500 juta. Sekarang separuh dari bagian abang ini abang hadiahkan ke kalian karena kalian yang berjasa merawat ibu. Itu boleh apa tidak? Itu baru mantap. Nah, di situ boleh. Ya Allah. Ibu, apa ribut pula di belakang? Nah, abang jauh di rantau, memang abang nelpon, abang memang risau, tapi kan abang hanya nelpon WA, macam mana ibu, copek yo, larikan ke rumah sakit, ini di Surabaya pak, tidak tahu ke macam Pekanbaru kan, kalian yang hanya tahu. Sekarang kalian bercapek-capek, dapat juga 500 juta, abang juga dapat 500, sekarang yang bagian abang, separuh untuk kalian, hanya separuh yang abang bawa ke Surabaya. Mantap. Leado macam tuh. Aduh. Jangan dah aduh. Minimal yang dalam masjid nih. Ya kan? Nah itu, tapi kalau dari awal sebelum terjadi pembagian sudah dilakukan pemotongan tadi, itu tidak boleh. Jadi dari sisi anak itu tidak boleh. Nah, maka ibu, gini, bapak-bapak, oh pak, apa-apa kan bakal sakit kan? Iya aja lah, bu. Nanti supaya kan ada anak yang soleh-soleha merawat kita. Ini dengarkan nih. Dia ada pula orang tua ini sudah dirawat oleh anak pelit pula. Ada apa tidak? Tahu dia anaknya nih mau merawat, tahu dia anak nih mau mengurusnya, tahu dia anak nih mau mengeluarkan uang pribadinya untuk merawat dirinya. Yang ibu tuh, bapak tuh dinikmatinya pula, tidak boleh. Begini caranya. Bapak ibu dengar nih. Nanti kalau bapak ibu sudah tua, sekarang sudah tua juga nih, tapi jiwanya masih muda nih. Kalau nanti bapak ibu sakit, kan masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Cukup anak kita itu tenaga saja. Apa maksudnya? Tetapi soal beli obat, biaya ke rumah sakit segala macam, bapak jual aset bapak, dirupiahkan, standby-kan. Nah, kalian kalau bawa mama ke rumah sakit, tentu mama nanti tidak bisa ngapa, entah pingsan mama, entah pingsan papa. Kalian kan bawa mama ke rumah sakit, entah dirujuk ke sana kemari, itu ada duit mama di rekening, pakai duit mama untuk biayanya, jangan pakai duit kalian. Cukup kalian tenaganya saja.
Paham maksudnya Pak? Supaya nanti di kemudian hari anak-anak ini tidak merasa beban kemudian memperkirakan biaya yang keluar dengan menghitung waris. Itu kan jadi masalah. Paham maksudnya Pak? Karena nanti kalau anak ini dikeluarkan beban rupiah, memang dari sisi anak yang soleh, nggak usah itu mama pikirkan, kami ada duit kami merawat mama, kan begitu bahasa anak. Nah, itu alhamdulillah. Ya, ada duit kami merawat papa, ada duit kami merawat mama, merawat ibu, ayah dan segala macam. Ya, itu teknis agar anak tidak mendapatkan beban lebih. Kalau memang kita punya aset. Ya. Tapi sekarang kan dengan adanya BPJS, terkadang Pak, bukan rupiah yang jadi masalah. Terkadang bukan biaya yang jadi masalah. Rupiah dan biaya bisa diusahakan. Tapi terkadang adalah simpati seorang anak, ya, simpati seorang anak yang mau turun tangan menampakkan kasih sayangnya dalam merawat orang tua. Itu yang dibutuhkan. Betul apa tidak? Terkejut dia cepat kalau kita sakit, peduli dia, ada di samping kita. Ma, apa kabar Ma? Sehat? Duduk di sampingnya, didengarkan keluh kesahnya. Karena orang tua kalau sudah tua, sakit itu macam anak-anak. Ya kan? Nah, itu yang lebih dipentingkan. Mudah-mudahan kita dapat anak yang soleh-soleha. Amin. Nah, inilah problem yang ada di tengah masyarakat yang dengan kajian-kajian majelis ilmu seperti ini, kita menjadi memahami seperti apa kita menghadapinya. Dan ini sifatnya aplikatif. Setiap warga rumah tangga muslim akan menghadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, kita memperbanyak tanya jawab dengan problematika yang mungkin agak berbeda model dan halnya. Dipersilakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Nampaknya Bapak tuh lebih cepat nih. Sebentar Pak ya, yang di tiang ya. Karena Bapak-bapak ini ada yang menguasai tiang, menguasai tembok nampaknya nih. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Sesuai yang tadi di ujung silat kita ini harus menyelesaikan masalah bukan dengan berusaha. Ya. Tapi kadang-kadang masalah ini bukan tetangga kita bangsa, bisa saja karena kebenaran kita. Jadi kasus kami ini Ustaz, sumpah dan janji setelah perkawinan. Bukan sumpah janji pada perkawinan. Di setelah itu ada pasangan pengantin baru yang bersumpah dan berjanji bahwa apabila salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia, dia tidak akan menikah. Dia bilang malahan sumpah tersebut disaksikan dengan Al-Quran. Itu bisa dibaca. Tapi kasusnya setelah punya anak 2 tahun 3 tahun, istri meninggal. Si istri meninggal, yang si suami sebagai laki-laki usia masih produktif dari dosa dia mampu aja ya. Sedihnya mungkin saat 3 hari, 7 hari, 40 hari. Setelah 40 hari dia udah mulai lirik dari dosa. Setelah lirik, lupa dia sumpahnya dosa. Itu gimana itu Ustaz? Melanggar sumpah dia atau tidak? Karena sesuai dengan kebutuhan untuk anak atau untuk pribadinya sendiri. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka saya pesankan ke Bapak Ibu, jangan bersumpah yang seperti itu. Jadi ingat, sumpah ya. Apakah di dalam Al-Quran itu, dalam Islam ada istilah sumpah? Ada. Jadi sumpah itu dengan menggunakan nama Allah. Dan itu berlaku. Ya, nah. Tetapi tidak boleh
Ya, dan sumpah itu berlaku untuk perkara-perkara yang halal. Tidak boleh berlaku untuk perkara-perkara yang haram. Sebenarnya kita bisa buat satu topik pertemuan sumpah dalam Islam. Nah, sumpah yang Bapak sebutkan tadi itu berlaku karena untuk perkara yang halal. Umpamanya saya bersumpah ya tidak akan menikah kalau kita sudah bercerai. Nah, kemudian ternyata dia punya calon lain. Apakah sumpah itu bisa dibatalkan? Bisa. Jadi orang kalau sudah bersumpah, sumpahnya bisa dibatalkan. Nanti dia kena kafarat sumpah. Apa itu kafarat sumpah? Dia didenda untuk membatalkan sumpahnya dan tidak berdosa. Apa dendanya? Untuk membatalkan sumpah Bapak tadi, puasalah Bapak 3 hari berturut-turut. Demi sang buah hati. Kalau itu sepele tuh Ustaz. Sepele tuh. Jangankan 3 hari, 7 hari dilayani mana. Itu saja Pak ya, silakan. Tapi tidak boleh bersumpah untuk sesuatu yang haram. Ya, saya bersumpah akan sifatnya zalim atau tidak boleh. Atau bersumpah sesuatu yang melanggar tidak boleh. Ya Pak ya, jadi bersumpah dan itu sumpahnya sah. Ya kan, karena diucapkan dengan akad menggunakan. Nah, tapi nanti akan ada syarat-syarat rukun sumpah ya. Kalimat yang digunakan, lafaz yang dipakai. Ya Pak ya, nah, bisa. Sumpah bisa dibatalkan. Ya, sumpah bisa dibatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak ya. Nah, puasalah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, banyak pengalaman di masyarakat itu bahwa setelah orang tuanya meninggal bermasalah dengan aset-aset yang ditinggalkannya Ustaz. Jadi apabila ada salah orang yang tidak mau ribet, sebelum dia meninggal dia selesaikan harta-hartanya dengan anak-anaknya Ustaz. Apakah hukumnya itu boleh atau tidak? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ada orang tua yang menganggap kalau saya wafat ribet. Sebenarnya tidak ribet, Pak. Justru lebih mudah. Dan kalau Bapak selesaikan sekarang, ketika Bapak masih hidup, ya, ada nanti beberapa kendala. Satu, Bapak bisa menjamin tidak berapa lama hidup lagi? Itu satu. Yang kedua, kalau dibagi sekarang, syarat warisan itu berpindah kalau kita wafat dulu. Itu namanya waris. Tidak boleh Bapak melakukan pembagian waris itu sekarang. Yang ketiga, boleh jadi nanti kita tidak boleh betul percaya diri. Apakah menjelang kita wafat aset ini masih ada? Jangan-jangan terjadi bencana, kebakaran, gempa bumi. Atau kita sendiri yang butuh aset. Jadi ada orang ketika hidup sudah dibaginya. Nah, ini untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu. Ternyata sang bapak sakit, butuh biaya yang besar. Sehingga membutuhkan aset untuk dijual. Kira-kira mau enggak anak tadi menjualnya? Oh, tunggu dulu Pak. Nah,
Kalau lata langsung tuh payah tuh. Jadi Pak, selagi kita masih hidup, kita yang kuasai. Kita yang manfaatkan. Adapun tentang anak, sederhana saja. Andaikan nanti saya mati, hartanya masih ada, punya harta waris lah kalian. Tapi selagi nanti saya masih hidup, kemudian harta ini terpakai, maka kalian tidak punya harta waris. Kan biasa saja. Nah, yang penting kita lakukan adalah menginformasikan ke anak tentang apa saja aset yang kita miliki. Atau memberitahu ke istri. Bapak-bapak, ada enggak seorang suami menyembunyikan asetnya ke istri? Ada apa tidak? Saya tanya ibu-ibu, ada enggak ibu-ibu menyembunyikan sesuatu yang suami tidak tahu? Ada apa tidak? Ada emas ibu simpan yang suami tak tahu? Ada apa tidak? Ketahuan sekarang nih. Banyak apa tidak? Saya tanya ibu-ibu, ini tidak bapak-bapak nih. Ustadz, kami simpan Ustadz, sengaja tidak saya kasih tahu ke suami. Kenapa Bu? Kalau dikasih tahu Ustadz dipinjamnya tidak balik-balik. Nah, ikut perangnya apa-apa, aku parah loh mah. Jam dulu pakai dulu tidak balik-balik. Iya apa tidak Bu? Iya nanya. Ya, jadi Pak, ya gimana ya? Jangan memperkirakan kalau pembagian waris itu ribet. Yang penting kita lakukanlah menginformasikan ke anak istri bahwa aset saya A, B, C, D. Kalau nanti saya wafat, kalian membaginya ikuti saja aturan waris. Selesai. Karena secara otomatis dia akan terbagi. Ya. Kalau sekarang banyak perkaranya. Yang kedua, siapa yang bisa menjamin bapak lebih dulu wafat daripada anak? Boleh jadi anak lebih dulu wafat dari ayah. Jadi ada anak datang ke ayah, ya boleh enggak warisan untuk saya didahulukan? Mantap loh anak loh. Jadi nyo perkirakan kalau nanti ayahnya mati, dia akan mendapat sekian ratus juta. Diperkirakannya sampai 1 juta. Boleh enggak saya ambil 100 dulu? Mantap loh anak loh. Lah dihitungnya bagiannya kalau ayahnya mati, dibuatnya skema. Nah, enggak boleh itu, tuh enggak boleh main-main itu. Kan pertama enggak mungkin kan aset itu masih utuh ketika ayahnya berjalan umur ya. Yang kedua, siapa yang menjamin? Ternyata sudah bercakap dari itu sama ayahnya, pulang ke rumah sakit, meninggal. Nah, dalam konteks itu ayah jadi ahli waris lagi. Nggak balik. Jadi biarkan saja Pak berlalu apa adanya. Karena Allah sudah mengatur demikian apik. Cuman persoalan di antara kita adalah kita ini tidak memberitahukan ke anak secara jelas. Ibu, kalau ada aset yang disembunyikan oleh suami, tiba-tiba di kemudian hari ibu baru diberitahunya, senang nggak hatinya? Oh jadi rumah petak 2 tuh awak punya bang? Alhamdulillah. Kenapa abang sembunyikan selama ini? Sengaja disembunyikan supaya surprise. Itu mantap tuh. Bagus kalau macam tuh. Yang enggak bagus tuh, bang, jadi itu istri abang tuh. Lama, tuh jangan, kalau itu jangan lagi. Itu panjang ceritanya tuh. Kenapa sekarang abang baru tahu? Surprise. Itu enggak ada surprise. Ya, itu Pak. Jadi sebaiknya kita ikuti saja sesuatu itu alamiah saja. Ya, wallahu a'lam bissawab. Yang lain masih ada, silakan. Itu dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sesuai dengan contoh yang Ustadz berikan, ya. Terus
pada anak yang mengasuh orang tuanya ingin memberikan infak atau sedekah gitu, umpamanya ke masjid, apakah harus izin sama saudara-saudaranya yang lain gitu? Maksud Dan apa harus memberitahukan kepada orang tuanya gitu? Yang Satu diinfak, lagi Ustaz. sebentar dulu, saya tanya supaya lebih clear. Oke. Yang diinfakkan itu sumbernya dari mana hartanya? Dari harta orang tua. Oh, ya. Ya. Yang kedua Orang tuanya masih hidup nih? masih. Terus yang kedua, apa hukumnya kalau umpama uang ya terpakai untuk kebutuhan sehari-hari di rumah itu? Apa harus izin juga sama orang tua? Question. Sebentar, yang kita pakai itu uang orang tua. Orang tua ya. Habis oleh kita untuk hari-hari. Bukan habis terpakai lah gitu. Terpakai oleh kita untuk beli beras, beli apa segala macam. Orang tua hidup bersama kita. Hidup. Dia hidup bersama kita, dibawa ke rumah kita, Iya. terpakai oleh kita. Ya, ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, ini pertanyaan yang bagus karena dalam sistem hukum keluarga kita, kadang-kadang ada orang tua yang dibawa hidup bersama kita, kadang-kadang kita yang hidup bersama orang tua. Betul apa tidak? Nah, kadang-kadang sebaliknya. Ya. Nah, apa hukumnya menginfakkan? Jadi begini Pak, ketahuilah bahwa sebenarnya kepemilikan kita ini masing-masing. Ayah kita. Kepemilikan kita ini tidak boleh bercampur. Pada prinsipnya kita ini memiliki hak dan kewajiban pribadi-pribadi, individu dan masing-masing. Termasuk nanti harta. Jadi kalau ada ibu kita punya aset, itu punya dia. Yang punya kita. Kita tidak boleh mengintervensi punya ibu tidak boleh juga mengintervensi punya kita. Ya, masing-masing pada hakikatnya. Jadi kalau ada anak ingin mengambil harta ibunya untuk diinfakkan, ibunya masih hidup, hati-hati, mesti izin dulu. Tidak boleh kita mengambil tanpa sepengetahuannya, walaupun tujuannya baik. Beritahu dulu. Nah, kalau nanti ini ketika ibu masih hidup ya, itu satu catatan, beritahu dulu. Walaupun umpamanya saya Erman memegang uang ibu saya 200 juta di rekening. Tolonglah pegang Man, nanti kalau ibu pegang hilang, saya simpan di rekening saya. Banyaknya 200 juta. Nah, tiba-tiba saya ada masjid ini membangun. Ikut pula saya 3 juta. Tapi atas nama ibu. Memang duit ibu. Bukan atas nama, memang ibu tuh yang infak, tapi saya ambil dari rekeningnya. Saya tidak boleh Pak, mesti beritahu dulu. Bu, itu ada masjid Darul Aman membangun tuh, ikut ibu 3 juta dari rekening yang 200 juta. Dan justru kita yang memotivasinya mau berinfak. Ya kan? Kita yang memotivasi. Nah, kalau ibu itu sudah wafat, ternyata 200 juta itu masih rekening saya. Adik-beradik ada 3 orang. Boleh tidak saya pakai untuk berinfak? Tidak boleh Pak. Mesti izin ahli waris yang lain. Karena duit itu sudah jadi duit bersama namanya. Ya Pak ya. Tidak boleh kita semerta-merta menggunakan. Karena mesti diketahui sumbernya dari mana. Tapi kalau itu duit pribadi saya, ya selesai. Nah biasanya yang banyak jadi masalah adalah duit yang 200 juta yang dipegang oleh satu saudara kandung disembunyi-sembunyikan. Oh, bapak tinggal duit patang lah bang, duit mama yang sama rekening abang 20 juta. Lah banyak tak pakai utang mama banyak. Tinggal sekitar 70 gak mungkin lah. Barang lu masih banyak. Itu yang biasa terjadi. Tapi ada adik-beradik kandung yang sangat percaya dengan abangnya. Biasanya Pak, adik-beradik kandung yang percaya dengan kita itu, dia sudah tahu track record kita sebelumnya. Ada abang nih, dia tidak berhitung. Beroleh anak kita dibantunya, sekolah anak kita dibantunya. Tahu pengorbanannya nolong kita. Dan dia tidak berhitung-hitung. Nah abang seperti ini, sudah sejak lama percaya adiknya dengan dia. Sudah teruji. Dititipkan duit mama ke abang nih 200 juta, yakin orang.
Ya apa tidak? Ini ada abang yang tidak teruji. Nah, tidak teruji. Maka untuk menengok bagaimana kepemimpinan orang masa depan, tengok rekam jejaknya masa lalu. Kan gitu ceritanya. Masuk nih. Nah ini cerita abang kandung ini. Nah cukup ya Pak ya. Itu saja Pak. Jangan meskipun kita yang megang, mama jangan semerta-merta kita terpandai-pandai. Izin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Bapak. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan Bapak tadi Pak, sebelum orang tua meninggal, orang tua memiliki berapa surat tanah? Ya. Anggaplah kebun sawit. Untuk mengaktifasi tadi Ustaz, dibalik namakanlah atas nama anak-anaknya semua satu-satu rata. Orang tuanya masih hidup? Masih. Ini untuk antisipasi. Nah, ini yang menyambung dari yang keterangan Ustaz tadi. Yang kedua Ustaz, pertanyaan saya, ini kan banyak masalah harta waris. Sebentar. Apa tujuannya memindahkan surat tanah atas nama anak? Untuk pembagian harta tadi Ustaz. Oh. Nah, tapi hasil semua itu masih dinikmati oleh orang tuanya. Ya, ya. Yang kedua, banyaknya permasalahan harta waris Ustaz. Boleh tidak kami usul suatu bentuk pertanyaan kepada Ustaz atau bentuk WA nanti apabila pertanyaan-pertanyaan lain belum kami bisa belum bisa kami ungkapkan di sini. Tentu permasalahan lain masih banyak di antara masyarakat ini. Kami minta peluang bagi kami khususnya di jemaah Darul Aman meminta pada Ustaz untuk dapat memberikan peluang di grup WA atau lainnya. Boleh. Sangat terbuka sekali. Sangat terbuka sekali. Ya konsultasi WA, cuma nanti ada kendala. Kalau orang bertanya dengan WA, kan itu menyusun kata-kata ya. Kadang-kadang saya poning lu membaca apalah maksud ibu. Nah, kita kadang-kadang kan tidak banyak waktu ya membacanya, apalah maksud ibu. Tapi saya suka, Bu, bisa telepon saya jam 2:04. Jadi telepon saja langsung di. Jadi kadang sedang mengajar, masuk WA, baca. Awak pun bacanya, manalah subjek, predikat, objek, manalah yang punya harta, mana yang wafatnya itu ya. Kadang-kadang saya jawab sambil menyetir, saya menjawabnya pakai suara WA tadi, kan lebih cepat penjelasannya. Karena kalau mengetik rencana pun saya Ustadz Pak akan membuat satu buku tanya jawab jadi sebenarnya pertanyaan bapak-bapak ibu-ibu ini bagi saya adalah ilmu untuk mengembangkannya di satu contoh seketik tanya jawab buat masalah insyaallah. Dan terkadang banyak masalah itu yang mirip-mirip ya, banyak masalah yang mirip-mirip dan kadang-kadang aneh-aneh seperti kemarin kami di LP Lembaga Pemasyarakatan. Ustadz, mungkin saya sampaikan, saya boleh tidak saya menagih hutang? Karena orang itu tidak bayar hutangnya, tidak dibayar, boleh tidak saya tagih? Hak saya berapa jumlahnya Pak? 2M. Boleh lah Pak, kan hutang Bapak. Apa objek hutangnya? Dia kemarin ambil narkoba ke saya Ustadz. Kebetulan saya sudah kedua masuk penjara katanya. Aku macam-macam apa? Ingat, objek yang kita bicarakan itu mesti yang halal, ya kan? Tidak boleh akad transaksi. Berapa banyaknya Pak? 2M banyak PT itu Pak. Iya. Jadi kami transaksi Ustaz. Di mana Pak transaksi kata Mbak? Di Dumai Ustaz. Belum selesai utang 2M saya masuk penjara. Kau itu masuk apa enggak? Enggak masuk Ustaz. Saya telepon enggak diangkat-angkatnya. Boleh enggak saya tagih kan? Jadi transaksi muamalah itu mesti memenuhi kriteria 5. Namanya maghrib. Mim, ren, ro, ba. 4 cuman. Maghrib. Ini supaya mudah cara menghafalnya. Maghrib itu M tidak boleh mengandung unsur maisir judi. Jadi muamalah tidak boleh mengandung unsur judi. Jadi pertanyaan-pertanyaan jemaah itu tidak boleh mengandung unsur judi yang itu tidak perlu dipertanyakan. Karena sudah haram aja. Kemudian maghrib uren.
Bukan itu gharar, tidak boleh mengandung unsur gharar, tidak jelas akadnya. Biasa orang-orang perbankan, orang lembaga keuangan ngerti itu, akad-akad yang tidak jelas. Kemudian tidak boleh mengandung unsur riba. Riba, tidak boleh. Bapak berutang dengan saya, datang ke rumah. Ustaz pinjam PT 10 juta Ustaz. Iya, boleh. Dan biasa orang yang meminjam ini, orang sedang dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang? Sempit. Dia sangat butuh tuh 10 juta. Apapun syarat yang kita berikan, diiyakannya apa enggak? Oh, diiyakan Pak. Orang sedang sempit. Anak sekolah, orang rumah sakit, masuk rumah sakit, itu diiyakannya tuh. Oke, kapan Bapak bayar? 2 minggu lah Ustaz. Oke, 2 minggu. 2 minggu ditagih. Ustaz, Pak, mana PT apa yang 10 juta 2 minggu belum Pak bayar? Belum ada lah Ustaz. Kapan Bapak bayar? Sebulan lah. Saya kemudian ngomong, kalau Bapak bayar sebulan lagi, besok dalam bulan pertama Bapak kena 500.000 ya. Nah, berarti 1 juta dan 500.000. Bertambahnya jumlah hutang karena bertambahnya waktu, itulah yang riba tadi. Karena itu tidak boleh unsur riba. Kemudian yang terakhir, batil. Tidak boleh akad-akad, perjanjian-perjanjian, termasuk dalam bidang-bidang muamalah, termasuk waris, ya, itu mengandung unsur kebatilan, batil. Tak boleh. Seperti ada orang yang membagi harta waris antara sesama mereka, tapi diganti dalam bentuk lain. Adiknya punya bagian 200 juta. Tapi adiknya ini 200 jutanya ini dijanjikan oleh abangnya, kan begitu. Jadi si adik duit 200 juta bagian waris dia dipakai oleh abangnya. Oleh adiknya enggak apa-apa abang pakai, tapi nanti enggak bisa bang, seminggu lagi 200 juta. Kalau saya pakai, saya usahakan, saya dagangkan gimana? Nah, kan gitu. Bertambahlah pokoknya, itu enggak boleh. Kecuali abangnya memakai untuk usaha bagi hasil. Nah, jadi silakan Pak nanti WA saja ke saya. Dan kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak WA saya belum terjawab waktu itu, tunggulah agak sore atau agak malam. Karena boleh jadi sepulang malam baru agak sempat untuk menjawabnya. Terkadang ada yang dari Rengat Pak. Dari Rengat ini aneh nih, mereka adik-beradik 9 orang. Datang 1 orang bertanya, 2 lagi datang 1 orang bertanya. Rupanya yang bertanya ini justru yang 9 orang adik-beradik nih. Saya tanya, Pak, pertanyaan Bapak mirip dengan ibu ini. Apa hubungan Bapak? Itu adik saya tuh Ustaz katanya. Rupanya orang yang sama. Sama tanya. Nah, kok tahu nomor handphone saya ini? Bagaimana ceritanya? Dia bercerita dapat dari sana-sana. Itu aneh lagi. Mereka punya aset banyak. Mereka ini akur semuanya. Tetapi mereka aset orang tuanya ada 10 M lah. Ada tanah, ada rumah. Tapi mereka ini aneh. Asal dijual, dibagi. Jual 1 lagi, baru dibagi bagiannya. Jual aset 1, baru dijual bagiannya. Jadi per item Pak. Jadi dapat tanah, kan pokoknya tanahnya ada 10 tempat. Terjual tanah 1, baru dibaginya berdasarkan jumlah 9 orang. Yang lain terjual baru dibaginya. Saya sarankan kalau seperti itu ribet nanti tuh kata saya. Kenapa ribet? Boleh jadi ada aset yang belum terjual, tapi bapak di antara bapak keburu meninggal dunia. Kalau begitu Ustadz, hitung semuanya, bagi sekarang semuanya. Terus terjadilah pembagian dan mereka bagus. Adik-beradik itu mereka justru saling mensupport satu dengan lain. Padahal jumlahnya 9 orang. Itu mantap itu. Saya akui salut. Ada orang cuman 2 orang adik-beradik payah menyelesaikannya. Ini payahnya. Tergantung pendidikan orang tua sebenarnya. Tergantung bagaimana orang tua mendidik anak-anak dengan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup. Atau ibu-ibu ada pertanyaan? Ada. Ini ada ibu-ibu nih, silakan. Soal emas tadi simpanlah, jangan kasih tahu bapak. Kalau itu alasannya menyimpan nih. Ya apa-apa kok celet pula kok. Udah dipinjam enggak balik-balik. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, ini terjadi pada diri saya sendiri. Silakan Ibu.
Kebetulan saya merawat orang tua saya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ya. Jadi sesuai dengan pembicaraan Ustadz tadi mengenai wasiat, tidak boleh orang tua memberikan wasiat selagi dia masih hidup kepada anaknya, walaupun anak itu yang merawatnya. Jadi ini ada ibu saya ini. Ibu adik-beradik berapa orang? Adik-beradik saya 5 orang. Jadi saya diberinya berbentuk emas, karena kebetulan orang tua saya ini saya yang merawat. Jadi apakah emas tersebut boleh saya terima, Ustaz? Itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mana mau, pahala atau emas? Dua-dua, Ustaz. Ibu, kalau emas ini begini, ini sering ini. Ini ada emas mama pegang ya, pegang nih, jangan kasih yang lain, jangan beritahu. Nah, gini aja. Ibu, kalau ibu diberikan emas oleh orang tua kandung karena ibu merawatnya, itu pada dasarnya tidak boleh. Karena kalau ibu dapat, yang lain mesti dapat. Apakah dia sayang apa tidak sayang? Ini beratnya jadi orang tua nih. Apakah anak itu durhaka atau tidak durhaka, jatah dia mesti ada. Kesalahan kita kenapa tidak didik semuanya menjadi anak yang soleh. Terus gimana Ustaz? Emas tadi, supaya tidak jadi beban oleh ibu, jadikan emas itu untuk operasional ibu merawat ibu kandung. Jadikan itu operasional. Boleh enggak? Nih, ada pertanyaan Bapak tadi. Boleh enggak? Ada satu yang tidak jawab, mumpung ingat nih. Ibu belikan beras dari duit orang tua tadi. Kan dia punya duit, kita simpan. Kita belikan beras untuk makan di rumah itu, tapi makan juga kita di dalamnya. Itu boleh, tidak ada masalah. Artinya kan kita kan masak untuk orang tua. Begitu kita masak untuk orang tua kan tidak mungkin untuk orang tua saja. Maka kita ikut dalamnya. Kalau itu masuk bagian dari operasional rumah itu dibolehkan, tidak masalah. Jadi ibu pakai itu untuk meringankan biaya dalam rangka merawat ibu. Itu saja. Tapi kalau ibu simpan sebagai simpanan, ibu anggap sebagai hadiah, bukan hadiah, upah merawat ibu, jangan ambil. Ya, emasnya berapa batang? Emas batangan ya. Ya. Cincin ya. Nah, sebaiknya kalau ibu ketentuan hukum Islam, jangan anggap emas itu pemberian orang tua kepada anak yang anak lain tidak dapat. Dan tetaplah ibu menjadi anak yang soleh, yang soleha. Ibu sekarang sedang merebut pahala saudara-saudara ibu yang kuasai semuanya. Dan ibu pertahankanlah merawat orang tua tadi, emas tadi pegang saja. Untuk apa gunanya? Bukan untuk ibu, meskipun ia dikasih. Mana tahu nanti ibu ini punya biaya untuk dibawa ke rumah sakit segala macam, ada yang tidak bisa di cover BPJS, mesti pakai biaya di luar itu, cincin itu dijual dari ibu kembali ke ibu tadi. Udah Bu ya? Tapi jangan ibu simpan sebagai harta pribadi, karena itu tidak adil namanya. Maka wahai anak-anak yang soleh, wahai anak-anak yang soleha, konsistenlah untuk merawat orang tua. Jangan sedetik pun terpikir di hati kita untuk mentransfer, mengkonversi pengabdian kita dalam bentuk uang. Nanti jadi racun dia, nak jadi pahala dia. Jadi hati-hati nih. Kalau ada seorang anak merawat orang tua berharap, jadi heran orang, kok rajin betul lah anak ini merawat orang tuanya. Rupanya hari kok hilang omece, itu hilang omece atau jangan. Murnikan hati kita. Karena kalau kita sebagai anak memperlakukan ayah ibu kita seperti itu, tunggulah saatnya anak kita nanti akan seperti itu pula kepada kita. Jangan, murni, simpan yang dia punya. Kecuali
mama mesti operasi mah biayanya 40 juta. Tidak di cover BPJS mah. Kita jual emas mama ya untuk biaya, kami tidak ada biaya. Itu kan itu profesional namanya itu kan. Memang kembali ke orang tua. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita menengok di luar sudah siap nih, tidak pula konsentrasi kita dibuatnya nih. Demikian, silakan Pak, silakan. Masih terakhir lah ini ya. 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 Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi semakin dirinci ke bawah semakin banyak sebenarnya permasalahan Ustadz. Cuma kadang-kadang tidak terimplementasikan ke situ. Tidak. Jadi pertanyaan dari Ibu tadi sebenarnya masuk lagi ada kasus seperti itu juga. Tetapi penyampaiannya begini. Ini emas memang ada di saya. Tapi kalau dihitung-hitung sudah lebih lagi banyak operasional saya dibandingkan dengan Mas ini kan begitu. Untuk merawat ibu tadi? Iya, untuk operasional, untuk ke sana kan begitu Ustaz ya. Jadi ada juga salah satu keluarga yang bertanya, ya kan ibu kan baru meninggal kan begitu kan begitu. Mungkin pertanyaannya seperti ini Ustaz. Memang si barang ini Mas ini tidak dijual, tetapi dia konversikan terhadap operasional ini, apakah itu boleh Ustaz? Jadi uang masnya masih tetap dianggap milik dia karena kalau dikonversikan terhadap biaya tadi mungkin udah jauh lebih banyak. Mungkin itu Ustaz, terima kasih. Tidak apa-apa Pak. Jadi begini, sekarang seorang anak ingin memakai biaya berobat ibunya pakai uang ibunya, kan begitu konsep. Boleh apa tidak? Boleh lah. Nah, emas ini harganya 4 juta. Kalau dibawa ke toko emas 4 juta juga. Dia punya tabungan 4 juta. Dianggap yang beli emas tuh dia. Itu tidak masalah. Itu transaksi biasa namanya. Tetapi dia tidak boleh mengambil emas tadi sebagai upah untuk merawat orang tua. Sebenarnya innamal a'malu niat. Niat ini yang jadi motifnya apa? Itu yang penting dulu Pak. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang anak rajin merawat orang tua karena mengharap sesuatu? Ada apa tidak? Banyak kan motivasi orang kan. Ada yang memang murni. Ada anak ya begitu rawat orang tua. Heran orang mau. Tetapi ternyata ada sesuatu yang dia harapkan. Ya, ada anak yang tidak mengharapkan apa-apa. Dan ada anak yang berduit dengan tidak berduit. Nah, sekarang begini. Ustadz kami tidak bapiti dah Ustadz. Macam mana mau membantu orang tua? Pak, tidak selamanya orang tua itu hanya butuh uang anak. Tapi datang anak dengan ikhlas, dibawanya sate setengah bungkus, tapi cara merawatnya, dimandikan orang tuanya, digendongnya dengan pelan, digosok, disamponya rambutnya dengan lembut. Pak, kita sebagai orang tua kan walaupun mata kita tak bisa memandang, telinga kita tak bisa mendengar, tapi hati kita hidup apa tidak? Hidup. Merasa tak kita ini tulus atau tidak tulus? Merasa. Halus nih perasaan orang tua. Makanya orang tua jangan heran. Ya, mandi ya. Tapi yang mandikan si Anu lah. Ada enggak seperti itu? Dia merasa si Anu lebih lembut. Itu bisa tuh dirasakan. Dan kita sebagai adik-beradik kandung jangan tersinggung pula. Bagi aja tugas. Situ tukang mandi, sini tukang beli peralatan mandi, kan sama saja. Ada abangnya yang enggak bisa merawat orang tua, tapi duit yang keluar. Ada juga seperti itu. Berbagi tugas. Demikian supaya hendaknya orang-orang tua kita tetap sehat walafiat. Dan kalau bapak ibu masih punya ayah, masih punya ibu, bersyukurlah. Itulah mutiara yang paling tinggi di atas dunia ini. Ketika kita ayah ibu masih ada dan kita sudah punya anak. Itu hebat tuh Pak. Jadi kita berada pada posisi kita sudah punya anak, ayah ibu masih ada. Inilah kebahagiaan hidup nomor 1 di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.